Bersama Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa memperingatkan pelarangan praktik impor bal pakaian bekas dalam karung atau bal pres. Purbaya memastikan tak hanya dipidana, penindakan terhadap pelaku impor barang-barang ilegal akan ditambah dengan pengenaan denda. Katanya si thrifting bakal dilarang, bahkan bisa kena pidana. Tapi tunggu dulu, kalau dilarang, solusi penggantinya apa nih? Jangan-jangan yang dilarang itu rakyatnya, yang diuntungkan malah pabrik besarnya. Kalau thrifting dilarang karena merusak industri tekstil, berarti pengangguran juga harusnya dilarang dong. Soalnya mereka juga merusak ekosistem ekonomi Indonesia. Welcome to Sobat Parekraf Pro. Halo Sobat Parekraf, apa kabarnya? Hari ini kita nggak mau ngomongin baju bekas. Kita bakal ngomongin logika kebijakan yang sudah mulai pudar warnanya. Pemerintah bilang larangan impor pakaian bekas ini langkah strategis. DPR pun manggut-manggut aja nih. Mereka bilang angin segar bagi industri tekstil lokal. Tapi ya angin segar itu untuk siapa dulu nih? Soalnya rakyat kecil yang hidupnya dari thrifting malah kedinginan. Katanya mau lindungi industri dalam negeri. Tapi pernah nggak sih mikir? Coba deh kita jalan ke Pasar Senen. Atau kalau kita di Medan sini ada namanya Pamela atau Pajak Melati Indah. Coba lihat ibu-ibu jualan baju bekas dengan harga belasan ribu di sana. Sebenarnya itu bukan ancaman bagi pabrik besar. Itu napas terakhir bagi ekonomi rakyat kecil. Karena buat mereka thrifting itu bukan sekedar gaya hidup, tapi strategi bertahan hidup. Jadi Pak Robin Hood kami kemarin-kemarin kan sudah keren tuh pakai jubah koboi untuk sikat habis pejabat yang nakal, ya kan? Nah, tapi dengan kebijakan ini apa yakin ini benar, Pak? Karena yang bikin lucu adalah ini datang dari Bapak sendiri. Kan di dalam satu wawancara, Pak Menkyu Purbaya sendiri bilang, kalau mau bikin kebijakan, lihat dulu dampak ke pekerjanya. Jangan bikin aturan yang bisa bikin orang PHK, sementara solusinya nggak ada. Ya kan? Nah, ini videonya nih. Selama kita nggak bisa punya program yang bisa menyerap tenaga kerja yang nganggur, industri itu nggak boleh dibunuh. Gimana? Sekarang pedagang thrifting didenda, dipidana, tapi solusinya nihil. Apakah pernyataan itu cuma bahan presentasi PowerPoint waktu rapat kabinet? Atau udah masuk daftar barang bekas juga nih Pak? Jangan-jangan nih Pak, jubah koboi Bapak lagi dicuci nih. Tapi begini juga, saya sependapat juga dengan Pak Pur, Menkyu kita. Pakaian bekas itu rawan tentang penyakit, mungkin. Tapi mari kita jujur, bahwa pakaian bekas atau thrifting tadi, itu kualitasnya bagus dan harganya murah dan terjangkau bagi masyarakat. Tapi ya benar memang rawan penyakit. Benar yang disampaikan oleh Pak Purbaya. Dan sebaliknya, kalau pakaian baru atau barang-barang baru, sudah pasti terjamin mutunya. Tapi harganya tinggi. Dan kadang cuma bisa dilihatin dari balik kaca toko sama rakyat kecil dan yang sedang kena PHK. Jadi sebenarnya dua-duanya punya konsekuensi tentunya. Jadi ya kembali lagi ke masyarakatnya. Tugas rakyat ya berpikir bijak. Mana yang mereka pilih sesuai ekonomi kebutuhan dan kekuatan ekonomi mereka pastinya. Dan tugas pemerintah menurut kita bukan menutup satu jalur ekonomi terus pura-pura lupa sama yang kejebak di dalamnya. Pemimpin yang adil itu bukan yang cepat menindak, tapi yang tahu kapan harus menengahi. Kalau baju bekas bisa dilarang, semoga logika bekas juga ikut disingkirkan dari kebijakan negara tentunya. Karena bangsa ini nggak butuh pemimpin yang alergi pada rakyat kecil, tapi butuh pemimpin yang mengerti bahwa keadilan itu bukan brand baru, tapi jahitan yang harus pas di semua ukuran. Nah, gimana Sobat Parekraf? Apakah kalian punya tanggapan lain terkait thrifting ini? Kalau ada, silakan beri komentar di kolom komentar ya Sobat Parekraf. Dan menurut kalian kebijakan ini sudah tepat atau bagaimana? Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan tentunya subscribe channel Sobat Parekraf Pro agar tidak ketinggalan info-info menarik berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, salam logika, dan sampai jumpa.